warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Balkis dari UPTD SD Negeri 144 Kota Jambi. Saya merupakan peserta PJJ Guru Tertentu Pilot 3 tahun 2024 dari LPTK Universitas Negeri Makassar dengan bidang studi PGSD dengan nomor pokok mahasiswa 2490-2249-54107 dan ini KTP saya. Dan berikut bukti lapor diri saya. Data berikut adalah menyatakan benar bahwa data berikut adalah data saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Ayo Zaim, silahkan pimpin doanya. Berdoa Amin ya rabbal alamin. Nah, kegiatan berdoa sebelum memulai pelajaran itu harus kita lakukan. Kegiatan kita nanti berjalan lancar selama pembelajaran. Selain untuk memulai kegiatan pembelajaran juga dilakukan untuk memulai kegiatan yang lain. Apa saja kegiatan yang dilalui dengan doa dulu, Nak? Boleh makan, boleh berpergian, harus membaca doa dulu biar apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang anak ibu lihat kiri dan kanannya, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, belajar? Sudah siap nak belajar hari ini? Oke, mana bukti siapnya? Siap belajar, buku dan alat tulis pembelajaran sudah ada di atas meja. Apa saja alat tulis yang diletakkan di atas meja? Buku, pena. Ya, jadi nanti selama ibu menjelaskan tidak ada lagi yang bolak-balik mengambil buku, tidak ada lagi yang bolak-balik badannya bergerak ke belakang. Sudah di atas meja semua? Sudah siap belajar? Oke. Belajar kita hari ini yaitu bahasa Indonesia dengan judul Sehatlah Ragaku. Oke, sebelum memulai pelajaran, ibu mau melihat semangat anak ibu dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam belajar juga harus semangat. Tema kita hari ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema Sehatlah Ragaku. Oke, Sehatlah Ragaku. Anak-anak ibu tahu tidak apa itu raga? Badan. Apa? Tubuh. Oke, wujud. Iya. Raga itu tubuh, badan, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu termasuk raga kita. Oke, sekarang ibu mau tanya,
Anak ibu, adakah yang pernah mengalami sakit? Pernah. Zaim sakit apa Zaim? Sakit perut. Siapa lagi? Sakit gigi. Apa lagi nak? Kalau kadang sakit kemana? Apa yang kalian lakukan? Berobat, minum obat. Terus kemana lagi? Ke puskesmas. Apa lagi? Ke dokter. Oke. Jadi anak ibu kalau mengalami sakit, jangan ragu atau jangan takut beritahu kepada orang tua agar mendapat penanganan yang tepat. Kalau memang dia sakit gigi akan dikasih obat sakit gigi. Sebelumnya harus konsultasi dulu ke layanan kesehatan, ke dokter, ke bidan, perawat. Oke, apakah anak ibu yang mau berbagi cerita tentang pengalamannya? Oke, Zaim, boleh ke depan Zaim. Waktu itu saat saya ingin pergi sekolah, ibu saya menyiapkan sarapan nasi goreng. Saat saya makan nasi goreng tersebut, rasanya itu sangat enak dan sangat lezat. Saya pun tidak sadar saya telah menambah 3 piring. 3 piring, terus? Setelah makan, saya kekenyangan banget perut. Dan hari itu pun saya tidak di sekolah. Oke, jadi tidak jadi sekolah karena sakit perut. Oke, terima kasih Zaim. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau berbagi cerita ya, Rasya. Silakan Rasya ke depan. Pada hari Minggu yang lalu, saya ke acara adik sepupu saya. Dan sana banyak makanan adik. Dan saya makan karena yang namanya harum adik. Terus? Dan saya balik ke rumah. Kasih tepuk tangan untuk Rasya. Oke. Ada lagi yang mau bercerita, nak? Dari 2 teman kamu yang cerita tadi, kira-kira penyebabnya kenapa? Si Zaim tadi karena kebanyakan makan. Kalau si Rasya tadi karena kebanyakan makan permen. Nah, jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Si Rasya tidak sikat gigi berarti tidak menjaga kebersihan. Jadi harus sikat gigi karena sudah kelelahan, malamnya tertidur, langsung paginya sakit gigi. Dua-dua cerita tadi yang sama apa? Sama-sama tidak sekolah. Jadi sakit itu banyak ruginya. Apa saja ruginya? Tidak datang sekolah, ketinggalan pelajaran. Buka bukunya halaman 180 berapa nak? 183. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan membaca teks yang berjudul, apa judulnya? Judulnya Garuk-Garuk. Peserta didik anak ibu mampu membacanya dengan nyaring dan mengucapkannya dengan baik. Membaca nyaring tahu nak? Dengan suara yang lantang, suara yang kuat dan jelas. Kemudian peserta didik dapat mencermati isi teks dan mengidentifikasi, menyebutkan permasalahan yang terjadi yang dihadapi tokoh cerita. Dan peserta didik anak ibu dapat menganalisis perilaku hidup sehat dari video pembelajaran yang nanti akan ibu tampilkan. Oke, siap belajar? Oke, silahkan dibuka teks ceritanya. Nah, nanti teks cerita ini ibu suruh kawannya secara bergantian. Jadi diminta konsentrasi menyimak temannya sampai mana bacanya, nanti kamu lanjutkan. Oke, untuk yang pertama silahkan. Bentuknya meniru rumah baloi. Rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asi yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi. Itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asi, di rumah Fahmi juga. Lanjut, yang baca Harun. Papai, Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya marahi toples berisi baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagai. Kapan kau terakhir mandi? Oke, lanjut Suci.
Ah, bosan, gerakan begitu-gitu saja. Sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia telah terakhir mandi. Kemudian yang baca Fadli. Dokter Tuti yang memeriksa Kidul yang bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda. Pendapatmu seperti yang dilakukan Kidul. Apakah baik tidak mandi? Si Kidul tadi dia mengalami alergi karena memakan udang papai, tapi juga karena dia malas mandi. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini. Aku baru saja kembali setelah bermain di luar. Lihat, keringatku banyak karena berlarian. Tentang si Carlo yang menjaga kebersihan. Berapa kali dia mandi? Minimal kita mandi berapa kali sehari, Nak? Minimal 1 kali sehari. Si Carlo tadi 2 kali sehari. Nah, minimalnya 1 kali sehari. Maksimalnya terserah, bebas. Nanti kalau pulang badan mandi untuk bersih mandi tadi. Apa yang dilakukan si Carlo? Membasah kepala, rambutnya disiram. Sudah itu setelah mandi apa yang dia lakukan? Sikat gigi. Sudah itu cuci tangan. Apalagi sudah mandi yang kamu pakai? Handuk. Handuknya diapakan? Dijemur. Baca kembali ceritanya sebelum Ibu membagi LKPD. Bermain atau belajar bersama di rumah kami itu Oke, kita lanjutkan. Zeti. Mana ada nyamuk, kata Fahmi. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan. Gerakannya begitu-begitu saja, sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu. Michael. Perhatikan ya. Bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikir cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Oke, bagaimana menurutmu? Dari cerita yang telah dibacakan tadi, sudah kita bacakan sebanyak 2 kali, anak ibu sudah memahami isi cerita, maka ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Oke, ibu akan atur tempat duduknya di sebelah sini, Michael di sebelah situ, sebelah tempat cuci. Oke. Nah, kita duduknya berkelompok yang ibu bagi. Jadi dalam kelompok ini kita harus bekerja sama, tidak boleh membedakan teman, tidak boleh memilih-milih teman. Jadi anak ibu harus bisa saling bekerja sama dengan siapa saja, tidak boleh memilih teman karena kita semua sama. Anak ibu di kelas 4 ini semuanya sama. Kalian 3 buah lembar LKPD. Ini untuk kelompok. Ya, nanti di LKPD-nya, di lembar kerja peserta didik, dibuat di sini kelompoknya. Untuk nama kelompok ini kelompok 1. Kelompok 1 buat di sininya kelompok 1, terus buat nama anggota kelompok. Siapa saja yang ada di kelompok 1 namanya, ya. Buah gambar, dibuat masing-masing kalimat berdasarkan gambar ini. Ya. 3 kalimat dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 dibuat kalian memiliki 6 buah gambar. Ibu bagi satu kelompok mendapat 2 buah gambar. Dalam gambar ini, kalian silahkan tulis di bagian belakang yang termasuk hidup sehat atau tidak. Ada pertanyaan, anak ibu ada yang bingung cara menjawabnya?
Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya lagi. Itu gambar apa? Yang bawah itu gambar apa? Oke, bisa. Ada yang mau nanya? Oke, tunggu. Apa Wildan? Ini gambarnya diceritakan ya? Ya, gambarnya diceritakan. Nanti yang ini dibuat di belakangnya ya. Nah, ini gambar apa? Ini gambar apa? Coba ceritanya di belakang. Oke, ada lagi? Ini gambar satu. Ini termasuk kegiatan apa ini? Ini sedang apa? Buat di sini ceritanya. Yang ini buat di sini ceritanya. Ada lagi sudah semua? Ini dilakukan berapa kali sehari? Coba bagusnya berapa kapan? Ada yang sudah selesai kelompoknya? Oke, baru kelompok 1. Oke, kelompok 2 dan 3 jangan terpengaruh, waktunya masih ada. Silahkan dikerjakan, dibaca dengan sesama. Jika ada yang mengalami kesulitan atau tidak jelas, boleh bertanya. Sudah, kelompok sini sudah? Belum. Oke, jangan buru-buru dibaca lagi ya. Kertas ya, berarti 5-5-nya maju. Satu orang dapat satu kertas. Oke, 5-5-nya maju. Yang ini kertas terakhirnya satu orang, jadi ada yang dapat 2. Tinggal dibaca nanti ya, hasil yang dikerjakannya ini dibaca. Semuanya? Sudah selesai? Sudah. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Sebelum Ibu minta presentasi untuk semua kelompok, Ibu mau mengajak Ibu untuk melakukan ice breaking dulu untuk melemaskan otot-otot karena sudah bekerja sama, berdiskusi. Ada debatnya juga tadi Ibu lihat, menentukan gambarnya. Sekarang kita berdiri semua, kita melakukan ice breaking. Oke, berdiri semua. Tangan diputar-putar suaranya. Ayo sambil nyanyi. Diputar-putar. Mengangkat bahu. Gerakan bahunya. Putar-putar. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, jadi tadi itu ice breaking menggerakkan termasuk olahraga, menyehatkan raga kita. Sehatlah, sesuai dengan tema kita itu sehatlah raga. Jadi anak-anak Ibu sudah nulis, sudah penat dalam berdiskusi kelompok tadi, harus melakukan ice breaking untuk melakukan pergerakan pada mempresentasikan ke depan, yaitu kelompok 1. Boleh maju kelompok 1. Semuanya maju 5 orang. Pokok cerita tersebut
Jawaban. Menceritakan tentang garuk-garuk. 2. Apa nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Jawaban. Kalimantan Utara. Kita diskusikan ya. Gambar 1. Mengambil rempeyek yang berada di toples. Gambar 2. Menggaruk-garuk tangan. Gambar ketiga. Karena Kidul lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku. Namun lama kelamaan ke teman-temannya. Nih, kelompok 1 mendapatkan gambar ini. Nih, gambar ini. Coba dilihat. Nah, silahkan dibacakan, Wildan, ini gambar apa? Gambar 1. Gambar 1 adalah perilaku tidak sehat karena bermain bola di atas tempat yang penuh air berlumpur. Oke. Dari pertanyaan dari kelompok 1 yang sudah ke depan tadi, anak-anak ibu dari kelompok lain boleh menanggapi adakah yang berbeda dari jawaban lembar kerja 1, 2, dan 3, ada yang berbeda? Oke, kita persilahkan dulu maju untuk kelompok 2. Nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Jawaban, Kalimantan Utara. 3. Di rumah siapakah Fahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Jawab, Fahmi, rumah Fahmi. 4. Mengapa mereka suka berkumpul di tempat? Gosok sikat gigi karena gosok sikat gigi dapat menghilangkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Akan maju. 3 akan membacakan hasil jawaban. Apa ide pokok cerita tersebut? Jawab, Kidul tidak mau mandi. 2. Apa nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Jawab, Kalimantan Utara. 3. Di rumah siapakah Fahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Jawaban, di rumah Fahmi. 4. Mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Jawab, karena sering disuguhkan makanan. 5. Mengapa Kidul tidak suka mandi? Jawab, karena gerakannya itu saja. Oke, lanjut. Boleh ditempel yang sudah. Lanjut, gambar kedua. buatlah sebuah kalimat dari potongan gambar di atas. Gambar pertama, Kidul mengambil rempeyek. Gambar kedua, Kidul menggaruk-garuk tangan. Gambar ketiga, saat Kidul semakin cepat menggaruk, malah semakin gatal. Oke, boleh ditempel. Oke, ditempelkan. Lanjut, gambar ketiga. Susunlah sebuah kalimat urutan peristiwa berdasarkan potongan gambar di atas. Kidul mengambil rempeyek saat rempeyek tersebut sudah di tangannya. Tiba-tiba Kidul merasa gatal lalu menggaruk-garuknya malah semakin gatal. Oke, boleh ditempel lagi. Yang terakhir, ada gambar apa? Silahkan dilihatkan, Gaim. Oke, itu bantu. Oke, gambar satu silahkan diceritakan. Gambar 1. Gambar tersebut sedang mencuci tangan agar terhindar dari kuman, bakteri, dan penyakit. Mencuci tangan adalah hal yang bagus. Oke, mencuci tangan adalah hal yang bagus. Yang kedua, kelompok 3 mendapat gambar ini. Orang yang sedang makan, tetapi makannya Panjang. Tidak memotong kuku sehingga menjadi sangat panjang. Kalau kita tidak mau memotong kuku, banyak kuman yang bersarang di bawah kuku. Tidak memotong kuku bukan hal yang bagus. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok yang sudah maju tadi, semua jawabannya bagus-bagus, semua jawabannya sudah baik, sudah tepat, tapi ada yang lebih tepat lagi untuk soal yang nomor 1. Apa ide pokok cerita tersebut? Kelompok 1 tadi jawabnya apa, Nak? Menceritakan tentang garuk-garuk. Kelompok 2 jawabannya bermain dan belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Kelompok 3 Kidul tidak mau mandi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Nah, dari semua ini, dari kegiatan kerja yang telah kita lakukan, adakah
anak ibu yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Amin. Oke, Harun, silahkan berdiri. Pada pembelajaran yang kita pelajari hari ini, kesimpulannya pentingnya menjaga kebersihan agar terhindar dari berbagai penyakit. Oke, pentingnya menjaga kebersihan agar terhindar dari berbagai penyakit. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Siapa lagi yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa lagi? Ayo, Padli. Pelajaran hari ini tentang apa? Ini termasuk penyakit sehat? Ya, Ini kata apa, Nak? mencuci tangan. Terus? Kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, kita harus sangat menjaga kebersihan tubuh kita. Raga. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak ibu semua. Dari kegiatan pembelajaran hari ini yaitu tentang sehatlah ragaku, yaitu kita menjaga tentang pentingnya menjaga kebersihan. Oke, si Zaim 2 kali. Ibu mau nanya, mandi anak ibu yang lebih dari 2 kali? Siapa yang mandinya lebih dari 2 kali? Oke, Suci berapa kali mandinya? Berapa? 3 kali. 3 kali. Kapan saja waktunya? Pagi, siang, sore. pagi, siang, dan sore. Kalau kemudian sikat gigi, sikat giginya berapa kali sehari? Hari 1 kali. Berapa kali? Rasya? Mandi yang bersih agar terhindar dari penyakit kulit. Makannya juga tidak boleh berlebihan. Oke, lingkungan. Oke, ke lingkungan seperti yang pada kelompok 1 mendapatkan gambar apa ini? Siapa yang bisa menanyakan? Bisa menjawab dari pertanyaan ini. Ini gambar apa? Iya, gambar tempat yang kumuh, banyak sampah. Kalau banyak sampah apa? Menjadi apa, Nak? Menjadi sarang penyakit, menjadi sumber penyakit. Jadi bagusnya bagaimana sampah ini? Dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau sudah mengerti, sudah paham tentang akan perilaku hidup sehat, maka kita harus melaksanakannya. Oke, melaksanakannya. Jadi kegiatan menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan adalah tema pembelajaran kita hari ini agar terciptanya raga yang sehat. Oke, paham anak ibu? Ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kali ini sudah selesai. Ibu harap anak ibu dapat mengimplementasikannya. Maksudnya apa? Dapat melaksanakannya. Jangan hanya sekedar memahami tetapi tidak mempraktekkan. Contohnya apa yang dipraktekkan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini? Sikat gigi, apa? Mandi yang bersih, mencuci tangan, memotong kuku. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kegiatan pembelajaran hari ini yaitu tujuannya membaca nyaring. Jadi dari kegiatan membaca tadi ibu lihat anak-anak ibu sudah mulai lancar. Silahkan dilancarkan lagi membacanya dilancarkan lagi di rumah. Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini telah selesai dengan membaca Alhamdulillah. Semoga kegiatan pembelajaran ini dapat anak ibu laksanakan di kehidupan sehari-hari dan mempersiapkan diri untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.